Kisah Roma dimulai dengan sebuah mitos. Dua saudara kembar, Romulus dan Remus, dibesarkan oleh serigala betina setelah ditinggalkan oleh raja yang cemburu. Dalam legenda ini, serigala bukan hanya penyelamat, tetapi juga simbol kekuatan dan naluri bertahan hidup yang akan menjadi ciri khas bangsa Romawi. Kisah mereka memberi bangsa Romawi rasa takdir dan kekuatan liar, memicu ambisi mereka untuk menaklukkan dan bertahan dalam menghadapi tantangan besar sepanjang sejarah mereka. Saat dewasa, kedua saudara itu bertengkar tentang di mana akan membangun kota mereka. Romulus membunuh Remus dan mendirikan Roma di Bukit Palatine, menamainya sesuai namanya. Tindakan ini menandai awal dari perjalanan panjang Roma menuju kejayaan. Mitos ini, meskipun brutal, mencerminkan kepercayaan Roma pada pengorbanan dan konflik internal sebagai harga dari kebesaran. Nilai-nilai ini terus hidup dalam budaya dan tradisi Romawi selama berabad-abad. Arkeologi mendukung pemukiman awal di Bukit Palatine sekitar 750 SM, sesuai dengan legenda. Bukti-bukti ini memperkuat hubungan antara mitos dan kenyataan sejarah. Bangsa Romawi awal adalah petani dan penggembala, campuran Latin dan Sabin, yang tinggal di lokasi strategis di 7 bukit dekat Sungai Tiber. Mereka hidup sederhana, namun memiliki semangat komunitas yang kuat. Posisi Roma menawarkan pertahanan alami dan akses ke jalur perdagangan, membantunya tumbuh dari desa menjadi negara kota yang berpengaruh di kawasan Mediterania. Roma pertama kali diperintah oleh raja-raja, 7 secara keseluruhan, beberapa dari suku tetangga, menunjukkan akar multikulturalnya. Setiap raja membawa tradisi dan inovasi baru ke dalam masyarakat Roma. Raja-raja ini membangun struktur, menetapkan kebiasaan, dan menciptakan pasukan Romawi pertama, yang kelak menjadi kekuatan militer paling ditakuti di dunia kuno. Akhirnya, bangsa Romawi bosan dengan monarki, menyiapkan panggung untuk perubahan dramatis dalam pemerintahan yang akan membentuk masa depan Roma sebagai republik. Raja terakhir Roma, Tarquin yang sombong, digulingkan secara dramatis setelah kejahatan putranya terhadap Lucretia memicu kemarahan dan gelombang protes di seluruh kota. Peristiwa tragis ini menjadi titik balik yang membakar semangat rakyat untuk menuntut perubahan besar dalam pemerintahan mereka. Bangsa Romawi bersumpah tidak akan pernah diperintah oleh raja lagi. Dengan tekad bulat, mereka mendirikan republik pada 509 SM, sebuah sistem baru yang menolak kekuasaan absolut dan menempatkan rakyat sebagai pusat pemerintahan. Kekuasaan kini beralih ke 2 konsul yang dipilih setiap tahun dan senat yang terdiri dari kaum patrisian. Sistem ini dirancang untuk mencegah tirani, memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai Roma sendirian. Namun republik jauh dari kata setara, kaum patrisian memegang semua kekuasaan politik dan ekonomi, sementara kaum plebeyan, rakyat jelata, memiliki sedikit hak dan hampir tidak ada pengaruh dalam pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan ini menimbulkan ketegangan dan akhirnya memicu konflik Ordo, sebuah perjuangan panjang di mana kaum plebeyan menuntut suara dan perlakuan yang lebih adil. Melalui pemogokan, protes, dan aksi kolektif, kaum plebeyan akhirnya memenangkan hak untuk memilih tribun, pejabat yang dapat memveto undang-undang yang merugikan rakyat kecil. 12 tabel, undang-undang tertulis pertama Roma, dipajang secara publik di forum, memastikan transparansi hukum dan akses keadilan bagi semua warga. Seiring waktu, republik berkembang pesat, wilayahnya meluas, dan sistem pemerintahannya perlahan-lahan menjadi lebih representatif, meski masih jauh dari sempurna. Namun ketegangan sosial dan perjuangan kelas tetap menjadi inti dari dinamika politik Roma, menciptakan konflik yang terus berulang sepanjang sejarah republik. Struktur republik ini akan membentuk politik Romawi selama berabad-abad, menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan di masa depan. Dengan republik yang stabil, Roma mulai berekspansi, melancarkan perang melawan suku-suku tetangga, dan menaklukkan semenanjung Italia pada 264 SM. Inovasi militer Roma, Legion, membuat prajurit warganya sangat efektif. Alih-alih menghancurkan bangsa yang ditaklukkan, Roma menawarkan kewarganegaraan atau aliansi, mengubah musuh menjadi mitra. Kebijakan ini membangun jaringan dukungan yang luas, memicu ekspansi lebih lanjut. Kebangkitan Roma membawanya ke dalam konflik dengan Kartago, sebuah kerajaan perdagangan yang kuat. Perang Punisia, terutama invasi berani Hannibal dengan gajah perang, hampir menghancurkan Roma. Namun ketahanan Romawi menang, Scipio Africanus mengalahkan Hannibal di Zama, mengakhiri ancaman Kartago.
Pada akhir Perang Punisia ketiga, Roma menguasai Spanyol, Afrika Utara, Sisilia, dan Sardinia. Roma muncul sebagai kekuatan dominan di Mediterania Barat. Penaklukannya menyiapkan panggung untuk sebuah kekaisaran. Ekspansi membawa kekayaan, tetapi juga masalah besar. Petani kecil kehilangan tanah karena perkebunan yang dikelola budak. Kekayaan yang terkumpul di tangan segelintir orang memperlebar jurang sosial dan ekonomi di antara warga Roma. Akibatnya, jumlah kaum miskin dan pengangguran di Roma meningkat tajam, memenuhi kota dengan orang-orang yang kehilangan harapan dan bergantung pada bantuan negara. Di tengah kekacauan ini, jenderal-jenderal yang kuat memimpin pasukan yang setia kepada diri mereka sendiri, bukan kepada negara, sehingga merusak fondasi republik. Salah satunya adalah Julius Caesar, seorang jenderal brilian yang menaklukkan Galia dan menjadi sangat populer di kalangan rakyat dan tentaranya. Takut akan kekuasaannya yang terus tumbuh, Senat memerintahkannya untuk membubarkan pasukannya. Sebaliknya, Caesar melintasi Rubicon, memicu perang saudara yang mengguncang Roma. Caesar akhirnya muncul sebagai pemenang, menyatakan dirinya diktator seumur hidup, dan memberlakukan berbagai reformasi, memberikan kewarganegaraan, mereformasi kalender, serta menciptakan lapangan kerja bagi rakyat miskin. Namun, kekuasaan absolutnya mengkhawatirkan para senator yang masih berpegang pada cita-cita lama republik dan takut kehilangan pengaruh mereka. Pada 4 SM, Caesar dibunuh oleh sekelompok senator, tetapi republik sudah melemah secara fatal dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Perjuangan kekuasaan yang terjadi setelahnya menjerumuskan Roma ke dalam kekacauan lebih lanjut. Hari-hari republik sudah benar-benar dihitung. Kematian Caesar menyebabkan lebih banyak perang saudara antara Mark Antony dan Octavian, pewaris Caesar. Octavian mengalahkan Antony dan Cleopatra di Actium, menjadi penguasa tunggal Roma pada usia 32 tahun. Dia menghindari nasib Caesar dengan mempertahankan bentuk luar republik sambil memegang kekuasaan nyata. Pada 27 SM, Senat menamainya Augustus, Kaisar pertama Roma. Augustus mempertahankan Senat dan Konsul tetapi mengendalikan pasukan dan provinsi. Pemerintahannya mengakhiri satu abad kekacauan, membawa stabilitas dan perdamaian. Augustus mendirikan sistem yang akan bertahan selama berabad-abad. Republik sudah tiada, kekaisaran telah dimulai. Roma memasuki era baru di bawah pemerintahan kekaisaran. Pemerintahan Augustus memulai Pax Romana, era perdamaian dan kemakmuran selama 200 tahun. Perdagangan berkembang pesat, kota-kota tumbuh, dan seni berkembang di seluruh Mediterania. Jalan-jalan dan angkatan laut Roma menghubungkan kekaisaran, membuat perjalanan dan perdagangan aman dan efisien. Kota-kota megah bermunculan, dengan bangunan umum, pemandian dan hiburan. Tidak hanya Roma, tetapi kota-kota seperti Alexandria dan Antioquia menjadi pusat budaya dan pembelajaran. Aquaduk dan selokan membawa fasilitas yang tidak dikenal di tempat lain. 5 kaisar baik memerintah dengan bijaksana, memperluas dan mengamankan kekaisaran. Trajan mendorong Roma ke ukuran terbesarnya. Hadrian mengkonsolidasikan dan mempertahankan perbatasannya. Pax Romana menandai puncak kekuasaan dan pencapaian Roma. Itu adalah zaman stabilitas yang tak tertandingi di dunia kuno. Pada puncaknya, Roma membentang dari Inggris hingga Mesopotamia, memerintah hingga 1/4 populasi dunia. Kekuatan kekaisaran bertumpu pada pemerintahan terpusat, pasukan profesional, dan sistem hukum bersama. Pasukan Romawi membangun jalan, benteng, dan aquaduk, mengintegrasikan provinsi dan menghargai layanan dengan kewarganegaraan. Hukum Romawi memperkenalkan prinsip-prinsip seperti tidak bersalah sampai terbukti bersalah, memengaruhi sistem hukum modern. Latin dan Yunani menjadi bahasa pemerintahan dan budaya. Teknik Romawi menghasilkan keajaiban seperti Colosseum dan Pantheon. Sastra berkembang dengan penyair seperti Virgil dan Ovid. Roma menyerap dan mengadaptasi ide-ide dari bangsa yang ditaklukkan, menciptakan budaya Yunani Romawi. Warisannya membentuk peradaban Barat. Pax Romana berakhir dengan kematian Marcus Aurelius. Pemerintahan putranya Commodus memulai kemunduran Roma. Abad ketiga menyaksikan perang saudara yang konstan, lebih dari 20 kaisar dalam 50 tahun, melemahkan negara. Masalah ekonomi meningkat, inflasi melonjak, perdagangan goyah, dan pajak menghancurkan warga.
Suku-suku Germanik dan Persia menekan perbatasan, sementara pasukan berjuang untuk mempertahankan kekaisaran yang luas. Diokletian membagi kekaisaran menjadi timur dan barat untuk meningkatkan kontrol. Konstantin kemudian memindahkan ibu kota ke Konstantinopel, memperdalam perpecahan timur-barat. Reformasi ini membawa stabilitas sementara tetapi menyoroti perbedaan yang semakin besar. Timur menjadi lebih kaya dan lebih stabil, barat menjadi lebih miskin dan rentan. Persatuan Roma retak, benih-benih keruntuhan telah ditaburkan. Kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat bertahap, tidak mendadak. Timur atau Kekaisaran Bizantium bertahan selama berabad-abad, tetapi Barat hancur di bawah invasi dan pembusukan internal. Suku-suku Germanik menduduki tanah Romawi. Pada 440 M, Visigoth menjarah Roma, mengejutkan dunia. Pada 476 M, Kaisar Barat terakhir digulingkan, menandai berakhirnya Roma kuno. Kejatuhan itu mengantar abad pertengahan. Kisah Roma mengajarkan nilai stabilitas, hukum, dan integrasi, tetapi juga memperingatkan tentang korupsi, perpecahan dan keserakahan. Tidak ada kekaisaran yang abadi. Warisan Roma bertahan dalam hukum, bahasa, dan ide-ide kita. Dengan mempelajari Roma, kita belajar dari keberhasilan dan kegagalannya. Kebangkitan dan kejatuhannya masih membentuk dunia kita saat ini.